Pertanyaan yang sering kami dapatkan, apakah sekarang bisa daftar bimbel PPG Prajabatan? Jawabannya bisa. Bagi yang sudah terlewat bimbelnya, akan kami kirimkan video rekaman bimbel. Kemudian di dalam bimbel kami, Bapak Ibu Guru, itu akan kita bahas esai, kemudian soal tes substantif, ada tes numerasi, tes literasi, dan bidang PGSD. Kemudian ada bimbingan wawancara. Di bimbingan wawancara, kita akan berikan tips menjawab pertanyaan wawancara, hal yang perlu dikuasai saat wawancara. Fasilitas yang Anda dapatkan nanti ada 10 pertemuan, gratis 3 tryout soal terakurat, dan gratis 10 video rekaman bimbel. Dan juga Bapak Ibu akan mendapatkan gratis handout file soal pembahasan. Nah, bagi Bapak Ibu yang berminat, silahkan menghubungi kami dengan cara ketik daftar Prajab Agustus, kirim ke WhatsApp kami di 081 803 358 023. Baik, di sini ada dua paket Bapak Ibu Guru, ada paket A Rp200.000, kemudian paket B Rp180.000. Untuk fasilitasnya tentu berbeda Bapak Ibu Guru. Kalau yang paket A itu 10 kali pertemuan, kalau paket B 8 kali pertemuan tanpa ada esai. Nah, pada part ketiga ini atau video ketiga, kita akan bahas soal yang terkait dengan tes substantif PPG Prajabatan PGSD sesuai soal asli gelombang 1 2023. Soal pertama, hak-hak siswa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 adalah titik-titik. Apakah A. Mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya? B. Harus belajar. C. Membuang sampah. D. Menjaga sekolah. Nah, kalau soal yang ini, Bapak Ibu Guru, saya yakin Bapak Ibu Guru bisa menjawabnya. Maka, jawaban yang tepat di sini adalah jawaban A, yaitu mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Itulah yang ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990. Nah, perlu kita pelajari bersama, ya, di dalam Peraturan Nomor 28 ini, Bapak Ibu Guru, merupakan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Untuk apa? Yaitu untuk mengatur segala hal yang mengenai sistem pendidikan nasional. Nah, dalam peraturan ini turut dibahas juga sejumlah hak yang dimiliki tiap siswa ketika menempuh pendidikan di sekolah. Nah, jadi selain hak yang harus didapatkan oleh siswa, jadi hak-hak yang harus didapatkan oleh siswa tersebut itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 ini. Nah, di antara hak-hak yang perlu didapatkan oleh siswa itu ada di pasal 16 ayat 1, ya. Pasal 16 ayat 1. Nah, adapun hak siswa yang harus ia dapatkan di situ adalah pertama, mendapatkan perlakuan sesuai bakat, minat, serta kemampuannya. Kemudian yang kedua, memperoleh pendidikan agama yang sesuai dengan apa yang dianutnya. Kemudian yang ketiga, mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan. Yang keempat, mendapat bantuan fasilitas belajar, misalkan ada beasiswa, bantuan lain sesuai persyaratan yang ada. Itulah beberapa hal yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 ini. Jadi, setiap hak siswa itu diatur dalam peraturan pemerintah ini. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Gambar tersebut merupakan rumah adat yang bernama dan berasal dari titik-titik. Apakah A. Rumah Gadang, Sumatera Barat,
B. Rumah Tangkonan, Sumatera Barat, C. Rumah Tangkonan, Sumatera Selatan, D. Rumah Gadang, Sulawesi. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu Guru dari bentuknya, tentu saya yakin Bapak Ibu Guru bisa menentukan jawaban yang ini. Karena saya yakin Bapak Ibu Guru sudah familiar sekali dengan gambar rumah yang ada di soal ini. Nah, gambar rumah yang ada di soal ini merupakan rumah gadang. Maka jawaban yang benar itu di antara A dan D. Nah, tugas kita sekarang adalah rumah gadang ini berasal dari mana? Rumah gadang ini berasal dari Sumatera Barat. Maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban A. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk memesan e-book tes substantif PPG PGSD, silahkan Bapak Ibu WhatsApp ke nomor WhatsApp kami di 081803358023. Kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu. Gambar tersebut merupakan rumah adat yang bernama dan berasal dari daerah titik-titik. Apakah Limas, Sumatera Selatan, Joglo, Jawa Tengah, Gapura, Candi Bentar, Bali, atau Honai, Papua? Nah, kalau kita lihat dari ciri khasnya Bapak Ibu Guru, karena di pulau ini atau tempat adanya rumah ini, ciri-ciri pulaunya itu bergunung-gunung, banyak batuan. Oleh sebab itu, maka eh, penduduk yang menempati pulau tersebut akan melakukan penyesuaian diri dengan alamnya. Nah, salah satu cara penyesuaian diri dengan alam sekitar adalah dengan membuat rumah mirip seperti jamur ya. Nah, maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban yang D, yaitu Honai dari Papua. Karena di Pulau Papua itu Bapak Ibu Guru banyak sekali pegunungan, oleh sebab itu penduduk di sana akan menyesuaikan diri dengan ciri-ciri dari tempat tinggalnya. Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dalam pasal 31 ayat 1. Oke, ini sudah jelas pertanyaannya adalah pasal 31 ayat 1. Setiap warga negara berhak memperoleh apakah A. Pendidikan, B. Kelangsungan hidup, C. Kehidupan yang layak, D. Kesehatan. Nah, maka jawaban yang tepat di sini jelas adalah pendidikan. Nah, di dalam pasal 31 ayat 1 ini, Bapak Ibu Guru, itu berbunyi tentang tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Oke, biar kita ingat-ingat ya, untuk bunyinya adalah tiap-tiap warga negara atau kita singkat dengan WN itu berhak mendapatkan pengajaran. Berhak mendapatkan pengajaran. Nah, maka jawabannya tepat di sini adalah jawaban A, yaitu terkait dengan pendidikan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu Guru. Semoga bermanfaat konten-konten yang saya berikan. Semoga Bapak Ibu Guru juga mengikuti bimbel kami dan juga bisa mendapatkan e-book kami dengan cara menghubungi kami di nomor WhatsApp yang kita sudah sebutkan di sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.